Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Bagaimana Pak Bambang kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik meskipun agak Oh, agak kurang baik gitu, Pak. wah, semangat ya Pak Bambang, oke. Oke Pak Bambang, tadi saya ketemu Pak Aris gitu, beliau menyampaikan bahwa Pak Bambang itu kemarin mencari saya ketika saya keluar kota katanya. Nah, sekarang saya sudah kembali. Oke Pak Bambang, ada yang mau diceritakan oleh Pak Bambang? Betul, Pak. Ini Ya. saya beberapa hari ini agak merasa kurang nyaman dengan teman-teman, Pak. Hmm, Saya melihat anak-anak di jam-jam awal itu kok banyak yang pada keluar begitu. Dan iya Pak. saya tanya kepada anak, kok kenapa kok di luar? Katanya pembelajarannya membosankan begitu, Pak. Nggih nggih nggih. Oh, seperti itu nggih, Pak, nggih? Nggih. Iya, baik, Pak. Dari yang Pak Bambang sampaikan tadi, eee, pertemuan kita kali ini nggih, tujuan yang Pak Bambang inginkan apa, Pak Bambang? Mmm, Tujuannya saya ingin memperoleh solusi, Pak. Saya ingin mendapatkan solusi agar teman-teman kami, teman-teman saya ketika dalam mengajar ini dapat menggunakan berbagai sumber belajar, berbagai media dan metode pembelajaran yang kekinian gitu, Pak. mmm, iya iya iya, nggih. Berarti biar anak betah gitu, Pak, ya di Ya, dalam biar kelas nggih? anaknya Oke. betah di kelas itu, Pak. Mhm mhm, oke. Baik, Pak, eee, dari yang apa, sekarang terlaksana gitu, Pak, dari pantauan Pak Bambang itu, memantau anak-anak itu, kira-kira skalanya berapa Pak Bambang? Ukuran keberhasilan dari yang sudah, terlaksana sekarang ini gitu Pak Bambang? Yang sekarang ini baru level 5, Pak. Oh level 5 nggih Pak Bambang nggih, ya. Pak Bambang inginkan level ke berapa Pak Bambang nantinya? Saya menginginkan kegiatan pembelajaran dari teman-teman ini bisa level 9 lah, bisa level Mmm, 8 sampai 9, Pak. oke, bagus ya Pak, berarti, apa, tujuan akhirnya nggih yang ingin dicapai. Baik Pak Bambang, dari permasalahan yang tadi Pak Bambang sampaikan, kemudian level yang menjadi target nggih, bidikannya Pak Bambang nanti, di akhirnya nanti, kira-kira, eee, apa ya, kekuatan atau kesempatan apa yang dimiliki oleh Pak Bambang, kemudian rekan-rekan juga mungkin di situ untuk bisa menaikkan level dari 5 ke tujuan akhirnya tadi, 8 atau 9 Pak Bambang? Oke, yang pertama, Pak, ini fasilitas pembelajaran itu di sekolah kami juga ya hampir sudah lengkap. Kemudian sebenarnya siswa-siswanya ini semangat, Pak, sebenarnya untuk datang ke sekolahnya itu semangat. Nah, begitu di sekolah lah ini yang jadi problem begitu. Kemudian kami juga memiliki Bapak Kepala Sekolah yang juga konsisten tentang pembelajaran-pembelajaran yang eh, kekinian, Pak. Ini yang menjadi kekuatan kami, Pak. Dan kami juga memiliki salah seorang guru yang kreatif gitu. Oh, Itu, iya Pak. Pak. Oke oke. Berarti ada beberapa kekuatan ya Pak Bambang nggih, yang Ya. bisa diandalkan untuk bisa mencapai tujuan tadi. Baik Pak Bambang, dengan apa, kekuatan yang dimiliki tadi, kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa diambil bagaimana Pak? Begini, peluang yang bisa ambil itu ada dua. Itu saya sendiri juga sudah pernah melaksanakan pelatihan pembelajaran berbasis IT. Nanti saya akan mendampingi beberapa rekan guru kami, istilahnya mentoring, Pak. Tuh. Kemudian yang kedua, kami juga akan mengajak salah seorang rekan kami bisa membantu saya, membantu teman-teman yang lain untuk bisa melatih ya minimal membuat PPT, Canva begitu, Pak. Dan yang terakhir juga kami akan berusaha menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah barangkali diperlukan mengadakan workshop atau pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran, Pak. Oke. Ya, baik Pak Bambang, itu peluang-peluangnya ada 3 tadi ya,
bisa pendampingan dengan Pak Bambang sendiri, kemudian kerjasama dengan rekan yang menguasai IT, dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk bisa melaksanakan workshop nih Pak Bambang. Baik Pak Bambang, dari peluang-peluang itu dan kekuatan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, tentunya pasti untuk mencapai tujuan ada kemungkinan hambatan, atau gangguan-gangguan yang bisa menghambat pencapaian dari tujuan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Monggo Pak Bambang, kira-kira apa hambatan dan gangguan yang mungkin bisa menghalangi hal tersebut? Yang utama tentunya karena rekan-rekan kami ini kan kebetulan kebanyakan guru-guru senior, Pak. Jadi ketika berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan IT ini merasa enggan begitu, Pak. Ini hambatan utamanya itu, Pak. Jadi karena ada yang hampir pensiun juga, ya, kemudian merasa ya sudahlah, seperti ini sudah dapat dilaksanakan untuk mengajar begitu. Jadi hambatannya adalah kemauan dari rekan guru yang senior itu masih rendah, Pak. Oke, itu hambatannya Pak Bambang. Baik Pak Bambang, sekiranya dengan hambatan itu untuk mengatasinya, solusinya bagaimana Pak Bambang? Saya akan berupaya ketika ada jam kosong tidak mengajar, kemudian ada jam-jam istirahat atau jam-jam pulang sekolah anak-anak menunggu presensi, saya akan ngajak ngobrol pada rekan-rekan guru kami, rekan-rekan senior kami, agar ketika pembelajaran di kelas ini paling tidak minimal menggunakan berbasis IT, ya minimal membuat PPT, ya, kemudian menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar sekolahan, gitu, sehingga anak-anak ini ada sesuatu yang baru yang mereka dapatkan. Oke, bagus sekali Pak Bambang solusinya ya. Oke Pak Bambang, semoga bisa tercapai semuanya. Dari yang panjenengan tadi sampaikan, peluang atau kemungkinan yang bisa diambil untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan itu dan mencapai tujuan yang ingin dicapai, skala prioritasnya bagaimana Pak Bambang dari 3 yang tadi disampaikan jenengan tadi? Skala prioritasnya yang pertama jelas saya akan mendampingi secara khusus ya dari beberapa guru. Yang pertama yang paling sederhana, memotivasi agar mereka meskipun senior itu tetap ya bisa mengikuti perkembangan zaman. Tuh. Kemudian yang belum bisa laptop ya saya dampingi sampai bisa ketika sebelum masuk kelas, sebelum pembelajaran di kelas, sudah saya pastikan bahwa guru tersebut sudah membawa sesuatu yang baru di dalam kelas. Itu, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, itu prioritasnya Pak Bambang. Pertama adalah pendampingan, Pak Bambang. Oke. Strateginya apa Pak Bambang untuk bisa melaksanakan skala prioritasnya tadi Pak Bambang? Strateginya yang pertama ketika ada jam-jam kosong, saya beri contoh dulu. Saya beri contoh dari katakanlah media pembelajaran PPT yang saya buat. Ya, saya berikan contoh, kemudian dari rekan guru tersebut melihat, oh ternyata bagus gitu. Nah, ini sehingga itu ada timbul motivasi, sehingga bisa dilaksanakan dan ada keinginan membuat. Nah, gitu, dan kami siap untuk mendampingi guru tersebut. Oke, luar biasa Pak Bambang. Baik Pak Bambang, langsung actionnya saja Pak Bambang. Kira-kira tadi segala planning yang panjenengan rencanakan tadi dengan segala hambatan dan solusi melaksanakan itu, kira-kira mau segera dilaksanakan kapan Pak Bambang? Ini akan saya laksanakan sebelum semester 2. Jadi sebelum masuk semester 2 di bulan Desember ya, setelah pembagian rapot, ini saya akan melaksanakan pendampingan
teman-teman karena itu waktunya masih longgar begitu, di samping membuat perangkat pembelajaran juga bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran, Pak. Oke, Pak Bambang. Baik. Ya, luar biasa nih Pak Bambang. Dari yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa yang bisa Pak Bambang sampaikan, Pak Bambang pegang bersama tadi yang dengan rencana-rencana tadi untuk bisa mencapai tujuannya. Kemudian siapa saja atau pihak-pihak mana yang bisa mendukung agar tujuan yang diinginkan oleh Pak Bambang bisa tercapai, Pak Bambang. Oke, saya berkomitmen bahwa prinsip saya adalah membantu dan memandu. Jadi apapun yang saya miliki, saya harus membantu dan memandu. Nah, di sini saya mengajak teman guru kami untuk berkomitmen menghadirkan meskipun sekolahan desa, tapi menghadirkan proses pembelajaran yang modern gitu. Kemudian karena ini berbasis IT, saya akan juga mengajak rekan kami namanya Pak Mujib, ini juga pandai ahli IT, sehingga berkolaborasi dengan beliau membantu guru-guru senior dalam membuat media pembelajaran berbasis IT, dan juga saya juga akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk dapat memantau kegiatan yang saya lakukan bersama teman-teman dalam pembuatan media pembelajaran, Pak. Oh, iya Pak Bambang, nggih. Baik sekali Pak Bambang, nggih. Baik, berarti sudah ada solusi pemecahan masalahnya nggih Pak Bambang, nggih. Yang tadi jenengan utarakan di awal ada masalah seperti ini, kemudian jenengan juga sudah menyampaikan solusi pemecahan masalahnya dan tindak-tindakan yang akan dilakukan seperti itu dengan kekuatan-kekuatan yang Pak Bambang miliki. Baik Pak Bambang, rasanya bagaimana Pak Bambang dengan ini coaching ini? Perasaan saya belum, Pak. Sebelumnya tadi saya belum berpikir sejauh itu. Saya harus membantu orang, harus memandu orang. Nah, setelah ada percakapan dengan Pak Asep, nah itu muncul, sehingga itu menambah energi, menambah semangat saya untuk bersama-sama berkolaborasi dengan teman dalam membuat media pembelajaran yang menarik terhadap rekan-rekan guru kami yang membutuhkan. Oke, nggih, bagus. Alhamdulillah nggih Pak Bambang, berarti sudah ada solusi. Baik, satu hal lagi Pak Bambang, untuk bisa menekankan keyakinan panjenengan, menebalkan keyakinan yang panjenengan akan lakukan, tindak lanjut apa Pak Bambang dari sesi coaching ini setelah ini Pak Bambang? Tindak lanjut, saya akan membuat jadwal, Pak. Akan membuat jadwal mengidentifikasi rekan-rekan guru kami yang memang segera untuk dibantu. Dan saya akan membuat jadwal sehingga dalam 1 minggu ini harus bikin satu. Sebelum masuk kelas harus bikin media pembelajaran yang baru. Begitu Pak. Oke, ya Pak Bambang, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah selesai juga nih Pak Bambang coaching kita kali ini. Ya mudah-mudahan semua yang direncanakan oleh Pak Bambang bisa tercapai, bisa terlaksana semua rencananya dengan baik, sehingga tujuan yang diinginkan oleh Pak Bambang itu bisa tercapai. Oke Pak Bambang, saya tunggu info-info baiknya, nanti Pak Bambang bisa share juga, bisa berbagi praktek baiknya juga kepada kami, sehingga kami juga bisa belajar dari Pak Bambang. Ya. Terima kasih Pak Asep atas segala bantuannya Pak Asep. Oke, sama-sama Pak Bambang. Lain waktu ketemu lagi Pak Bambang. Ya, kita akhiri dulu Pak Bambang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.